Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Jamil ya, selaku moderator seluruh siswa kelas 8 yang saya cintai. Mungkin di antara kalian yang dulu dari kelas 7 mungkin baru melihat saya mengajar ilmu falak. Memang saya mengajar di kelas 8 bersama dengan Pak Auzi ini. Kalau kemarin sudah banyak dijelaskan oleh beliau Bapak Auzi ini, maka pada kesempatan kali ini giliran saya untuk menemani proses pembelajaran ilmu falak. Sebentar. Mungkin sambil menunggu persiapan, siswa-siswa bisa membuka kitab Samsul Hilal juz 2 halaman 32. Bagi yang sudah mempunyai kitab atau yang belum mempunyai, kemarin sudah saya bagikan PDF kitab Samsul Hilal juz 2 yang berisi tentang inti-inti tabel-tabel untuk mengerjakan hisab awal bulan. Sudah difotokopi ya untuk siswa-siswa semua. Kemarin sudah saya bagikan form hisab awal bulan, lembar kerja hisab awal bulan Komariah Takribi menurut metode kitab Samsul Hilal. Nanti kita satu semester akan membahas tentang hisab awal bulan Komariah. Jadi materi kita cukup simpel. Nanti kita cukup membahas ini saja sampai nanti kesimpulan hisab. Oke. Oke, sambil bisa dilihat di kitabnya halaman 32, itu berisi tentang tabel pengerjaan hisab awal bulan Komariah Takribi menurut kitab Samsul Hilal. Kemarin sudah disinggung oleh Bapak Auzi ini tentang metode pengambilan data. Penting kiranya saya ulangi lagi, dalam proses hisab awal bulan Komariah ini, untuk pengambilan data itu bisa diambil untuk tahun tam sama bulan tam. Artinya ketika kita ingin mencari awal bulan, misal ini Robiul Awal pada tahun 1442 Hijriah, maka nanti yang kita akan hitung adalah tahun tamnya, yaitu tahun 1441. Tahun tam itu tahun nakis dikurangi 1. Tahun nakis tahun yang dicari yaitu 1442 dikurangi 1 sama dengan 1441. Kemudian mencari data alamah, khisoh, wasat, khosoh, dan markas ini bisa dilihat di halaman 55 sampai 70. Halaman 55 sampai 70. Nah, ini halaman 55 sampai 70. Di sini ada tahun Hijriah ya, dari tahun 1345 sampai halaman 70.
yaitu sampai pada tahun 1952 Hijriah. Ya, itu ada berisi tentang data alamah baik hari maupun jam, hissoh, wasat, khosoh, dan markas. Misal kita langsung pada metode pengerjaan seperti yang ada di contoh di halaman 32. Di situ mengerjakan awal Ramadan 1403. Maka tahun tamnya yaitu 1402. Sedangkan karena Ramadan berarti bulan yang dimasukkan adalah bulan Sya'ban. 1402 kita cari alamahnya. Alamah hissoh, wasat, khosoh, dan markas di halaman 55 sampai 70. Maka kita menemukannya ada di halaman 50 berapa? Ya, 56. Nah, ini ada 1402 di mana nilai alamah harinya itu nilainya 2, alamah jamnya 16,333, hissohnya 110,194, data wasatnya 207,910, kemudian data khosohnya 287,463, kemudian data markasnya 105,851. Ini kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, ini sudah masuk. Kemudian karena ini mencari awal bulan Ramadan, berarti bulan tamnya yaitu bulan sebelum Ramadan, yaitu Sya'ban. Mencari data alamah, hissoh, wasat, khosoh, dan markas ini untuk bulan tam yaitu ada di halaman 4A. Harokatul ijtima, yaitu dicari di bulan Sya'ban, karena yang kita cari awal Ramadan berarti bulan tamnya Sya'ban. Itu alamah harinya 5, alamah jamnya 5,872, dan seterusnya ini sampai nilai markas 232,844 dimasukkan ke tabel pengerjaan. Kemudian dijumlahkan. Kemarin sudah disinggung oleh Bapak Auzik ini, dalam penjumlahan ini yang perlu diperhatikan adalah untuk derajat hasil penjumlahan tidak boleh lebih dari 360. Manakala hasil penjumlahan itu lebih dari 360, maka harus dikurangi 360. Seperti ini khosoh. 287,463 ditambah 206,532. Tentunya hasil penjumlahannya lebih dari 360. Maka harus dikurangi 360, yaitu hasilnya 133,995. Sedangkan untuk yang penjumlahan jam, hasil penjumlahan tidak boleh lebih dari 24. Karena maksimal dari jam itu kan hanya 24. Maka misalkan kok hasil penjumlahan alamah jam itu lebih dari 24, maka harus dikurangi 24. Tetapi harinya nanti ditambah 1. Kalau misal penjumlahan jam ini lebih dari 24, maka penjumlahan jam atau hasil dari alamah jam ini dikurangi 24, tapi harinya ditambah 1. Karena ini misal contoh. Nah ini 16,333 ditambah 18,606. Tentu hasilnya lebih dari 24 jam. Sehingga harinya tambah 1. 2 tambah 6 sama dengan 8. 8 itu kalau lebih dari 7 maka harus dikurangi 7. Sehingga hasilnya 1. Ditambah kelebihan 24 jam atau 1 hari, maka jadinya 2 hari. Nah seperti itu. Selanjutnya setelah penjumlahan ini selesai kita lakukan, kita akan masuk pada poin pertama, yaitu proses ta'dil atau yang disebut dengan interpolasi, penghalusan data. Untuk ta'dil menurut kitab Syamsul Hilal ini sangat mudah sekali, yaitu cukup kita melihat tabel. Untuk ta'dilul khosoh kita lihat di tabel halaman 5. Halaman 5. Siswa-siswa bisa membuka kitabnya halaman 5. Kalau yang kemarin menggunakan PDF juga bisa langsung dilihat di lampirannya halaman 5. Di halaman 5 di situ ada angka atas sama angka samping. Kemudian tengahnya ini adalah data ta'dilul khosoh. Cara untuk mengambil data ta'dilul khosoh ini
yaitu dengan mengacu pada nilai khosoh mutlaqah. Khosoh mutlaqah itu apa? Hasil penjumlahan dari khosoh. Misal untuk kasus awal bulan Ramadan pada tahun 1403, nilai khosoh ini 133,995. Caranya, kalau misal angka di belakang koma ini lebih dari 0,5 atau lebih ya, sama dengan atau lebih dari 0,5, maka angka di depan koma ditambah 1. Seperti ini, 133,995. Angka di belakang koma lebih dari 0,5. Sehingga angka depan koma 133 ditambah 1. Sehingga hasilnya 134. Ini yang nanti akan kita jadikan acuan untuk mencari ta'dilul khosoh. 134 cara mencarinya bagaimana? Tinggal kita mempertemukan angka atas dengan angka samping. Angka atasnya 120 ditambah berapa sehingga menemukan hasil 134. Maka 120 ditambah angka 14. Maka nilainya 1,200. Jadi kita menjodohkan antara angka atas sama angka samping. Nanti pertemuannya itulah adalah nilai ta'dilul khosoh 1,200. Nah, ini 1,200. Contoh lagi. Nah ini. Misalkan nilai khosoh 108,179. Ini kan angka di belakang komanya kurang dari 0,5. Sehingga tidak perlu dilakukan pembulatan. Sehingga angka di belakang koma, angka di depan koma, mohon maaf, masih tetap, yaitu 108. Berapa nilai khosohnya? Berarti 105 itu mempertemukan angka 90 dengan angka berapa? 15. 0,100. 108 ya, 108 berarti mempertemukan antara 90 dengan 18. 0,150. 90 dipertemukan dengan 18, jadinya 108. 0,150 inilah adalah nilai ta'dilul khosoh. Selanjutnya mencari ta'dilul markas. Kembali ke contoh awal Ramadan 1403. Mencari nilai ta'dilul markas sama dengan mencari nilai ta'dilul khosoh. Cuman berbeda halaman, yaitu dibuka di halaman 6. Dibuka halaman 6. Sama, di halaman 6 juga di atas tertera angka 0 sampai 330, kemudian angka samping 0 sampai 29, sama dengan halaman 5. Artinya untuk mencari data ta'dilul markas juga mirip dengan mencari data ta'dilul khosoh. Cuman kalau tadi ta'dilul khosoh acuannya adalah al-khosoh al-mutlaqah atau hasil penjumlahan khosoh, kalau untuk mencari ta'dilul markas maka acuannya adalah hasil penjumlahan markas. Di sini hasil penjumlahan markas 338,695. Karena angka di belakang koma ini lebih dari 0,5, yaitu 0,695, maka angka di depan koma ditambah 1, yaitu 338 ditambah 1 sama dengan 339. 339 ini mempertemukan antara angka atas 330 sama angka samping 9. Sehingga kalau dijumlahkan jadi 339. Nilai ta'dilul markasnya 1,267. Nah ini 1,267. Contoh lagi. Misal untuk kasus awal bulan Sya'ban 1403. Nilai daripada hasil penjumlahan markas 309,590. Artinya angka di belakang koma ini sama dengan 0,5, mohon maaf. Lebih sama dengan lebih dari 0,5. Sehingga angka di depan koma 309 ditambah 1 sehingga 310. Maka kita mencari 310 ya, 310 berarti mempertemukan antara 300 atas kemudian samping 10. Maka pertemuannya adalah 0,500. 0,500. Nah, ini 0,500. Nah, begitu siswa untuk menentukan nilai ta'dilul khosoh sama ta'dilul markas
cukup mengacu pada dua nilai, yaitu khosoh mutlaqoh dengan nilai penjumlahan markas. Belum Pak, masih lama ya? Karena tadi pendingnya lumayan ya. Nah, untuk mencari nilai takdil khosoh sama takdilul markas, acuannya adalah nilai khosoh sama nilai markas yang diambil dari halaman 5 sama halaman 6. Selanjutnya kita kembali lagi ke contoh awal Ramadan 1403. Kemudian mencari nilai bu'dul mutlak. Bu'dul mutlak itu adalah hasil penjumlahan antara takdilul khosoh dengan takdilul markas. Dijumlahkan biasa, maka nilainya yaitu bu'dul mutlak. Di sini kita tidak usah fokus pada definisi apa itu takdilul khosoh, apa itu takdilul markas, apa itu bu'dul mutlak, karena memang tujuan pembelajaran falak di madrasah sanawiyah hanya bisa menghitung. Kalian bisa menghitung itu sudah bagus. Nanti untuk mengetahui definisinya bisa dipelajari di tingkat lanjut. Kemudian mencari hasil dorob atau hasil perkalian. Caranya bu'dul mutlak dikali kaidah. Kaidah ini yang saya kasih warna merah atau bisa dilihat di lembar hisab awal bulan ya. Ini yang saya tulis. Artinya nilainya konstan, nilainya tetap. Nilainya tetap baku ya. Nilainya baku, tidak perlu dirubah karena itu rumus. Untuk mengkalikan, maka cukup dikalikan saja, tetapi nanti ada proses pembulatan. 2,467 dikali 0,083, maka hasil perkaliannya atau HP atau hasil dorobnya 0,205. Aslinya kalau kita mau lihat, itu pasti digit di belakang koma banyak. Ini 2,467 dikali 0,083, hasilnya 0,204761. Karena metode kitab Syamsul Hilal ini hanya mengambil 3 digit angka di belakang koma, maka harus dibulatkan 0,205. Saya kira di ibtidak sudah diajarkan cara pembulatan ya. Kemudian mencari ta'dilus syams atau poin ke-7. Caranya hasil dorob ini dijumlahkan dengan ta'dilul markas yang sudah kita cari di poin kedua, kita turunkan saja 1,267 dijumlahkan, maka ketemulah ta'dilus syams. Selanjutnya poin ke-8, kita menurunkan nilai wasat ya. Wasat ini kita turunkan, hasil penjumlahan wasat kita turunkan ke poin 8, 80,763. Selanjutnya kita kurangi sama ta'dilus syams. Ta'dilus syams di poin 7 kita turunkan ke poin 9. Selanjutnya dikurangi, maka nilainya muqawamus syamsi. Lah, muqawamus syamsi itu untuk apa? Dalam hisab awal bulan Qamariyah menurut metode kitab Syamsul Hilal ini, muqawamus syamsi itu bisa untuk mencari keadaan hilal sama letak hilal. Keadaan hilal itu ada 3. Ada kalanya miring ke selatan, ada kalanya miring ke utara, ada kalanya terlentang. Dalam hal ini tidak ada posisi tengkurap ya, adanya miring ke utara, miring ke selatan, dan terlentang. Tidak ada posisi tengkurap. Nah, kapan nilai keadaan hilal itu miring ke utara? Jika nilai muqawamus syamsinya itu antara 0 sampai 85 atau 275 sampai 360, maka hilal miring ke utara. Kalau nilai muqawamus syamsinya antara 85 sampai 95 atau lebih dari 265 sampai 275, maka hilal terlentang. Selain itu berarti 95 sampai 265, maka hilal miring ke selatan. Dalam kasus ini muqawamus syamsinya 79,291. 79,291 ini antara 0 sampai 85. Maka posisi atau keadaan hilalnya miring ke utara. Kita lihat kesimpulannya, miring ke utara. Kemudian letak hilalnya, kalau nilai muqawamus syamsinya 0 sampai 180, maka di utara ekuator atau di utara khatul istiwa. Kalau antara 180 sampai 360, maka di selatan ekuator. Dalam hal ini karena nilai muqawamus syamsinya antara 0 sampai 180, yaitu 79,291, otomatis letak hilalnya di utara ekuator. Ini seperti yang ada di kesimpulan.
Nah, kita sampai kan kita cukupkan sampai muqawamus syamsi ini lumayan kita sudah bisa menghasilkan kesimpulan keadaan hilal sama letak hilal. Sekali lagi keadaan hilal di sini hanya ada 3 ya. Hanya miring ke utara, miring ke selatan dan terlentang. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Syaifuddin. Saya ikut belajar ini tadi. Nah, mudah kan teman-teman kelas 8? Ya, mudah-mudahan bisa semuanya. Maka semoga kita bisa bertatap muka sehingga penjelasannya nanti akan lebih jelas ketika nanti bertemu di dalam kelas. Ya, bagi teman-teman kelas 8 yang ingin tanya silahkan bisa chat di kolom chatnya. Alhamdulillah, semoga sudah paham semuanya. Pak Syaifuddin, silahkan untuk menyampaikan terakhir di pertemuan pada hari ini. Pertemuan terakhir ya. Hari ini ya. Pertemuan terakhir hari ini. Mungkin dari ulasan sedikit tadi perlu kiranya anak-anak untuk selalu mencoba. Kemarin kan sudah saya kasih lembar kerja ini, bisa dicoba-coba, dihitung, karena ilmu falak itu lebih ke ilmu tajribah. Kita harus selalu mencoba, dan mencoba. Karena kalau kita hanya berteori saja tanpa mencoba menghitung, tentu tidak akan bisa melakukan perhitungan. Ya. Nah, seperti itu saja. Ya, berarti perbanyak untuk praktek. Ya, silakan dicoba di rumah maupun di pondok, sehingga nanti bisa terbiasa untuk mengerjakan falak maupun mengetahui beberapa berkaitan dengan falak dan juga yang disampaikan tadi. Baik, bisa disambung di pertemuan yang akan datang. Pak Syaifuddin, terima kasih atas waktunya, luar biasa sekali penjelasannya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Pak Syaifuddin, diperbolehkan untuk undur diri. Selanjutnya ya ini adalah pembiasaan ibadah oleh beliau Bapak Muhammad Abdurrahman. Sembari beliau menyiapkan materinya, tadi sempat disinggung di kelas 7, mungkin yang di pondok sudah menyiapkan diri atau kelompok sudah mempersiapkan diri untuk bisa mempraktekkan mengkafani jenazah gitu. Ya, mengkafani jenazah. Jenazahnya bisa boneka ataupun guling atau temannya sendiri kalau ada yang mau. jangan temannya sendiri karena mungkin bisa pakai guling ya, guling tidur itu dan alat yang lain yang bisa digunakan. Baik, langsung saja tidur bisa dimulai je. Untuk itu kepada beliau Bapak